تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Lu'lu' al-Maknun fi siratin nabiyyi al-ma'mun, usratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tu'rafu usratun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil usratil hashimiyyati nisbatan ila jaddihi Hashim ibni Abdi Manaf, wa sanadhkuru fima yali syai'an min akhbari Hashimin wa man ba'dahu. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan lampau kita telah menjelaskan tentang nasab Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW hingga ke nenek moyangnya Adnan. Telah disepakati para ulama. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang usratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenal keluarga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan keluarga Hashimiyah, nisbat kepada Hashim. Hashim sendiri adalah kakek Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, namanya Hashim bin Abdi Manaf. Dan kita akan jelaskan insyaallah ke depan tentang kisah yang berkaitan dengan Hashim dan yang datang setelahnya. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Hashim ibnu Abdi Manaf. Kana Hashimun wasmuhu Amrun, rajulan musiran dha syarafin kabirin, wa qad tawalla Hashimun as-siqayah war rifadah min bani Abdi Manafin hina taqasama banu Abdi Manafin wa banu Abdiddari al-manasiba fima bainahuma. Ya. Adapun kakek Nabi namanya Hashim bin Abdi Manaf. Hashim ini namanya adalah Amr, dan dia adalah seorang yang memiliki kelapangan rezeki, kaya dan memiliki kemuliaan yang besar. Dan dia yang menangani as-siqayah. As-siqayah adalah masalah pengairan di kota Makkah, yang mengairi untuk para jemaah haji, memberikan bagi mereka minuman-minuman. Ya, namanya siqayah. Di antara bentuk kemuliaan bangsa Arab, mereka menghormati orang-orang yang datang ke Mekah. Ya, Quraisy menghormati setiap tamu-tamu Allah SWT. Dan satu kemuliaan besar bagi Hashim, karena dia yang diserahkan untuk menangani masalah pemberian minum kepada para jemaah haji. Ya, diletakkan dalam wadah-wadah. Kadang-kadang minuman tersebut dicampurkan dengan kurma, ya, yang kita sebut dengan nama jus kurma. Ya, kadang-kadang dicampurkan dengan anggur, zabib, anggur yang dikeringkan, dan diberikan sebagai konsumsi jemaah haji. Ini adalah kewenangan Hashim, dan ini kemuliaan. Demikian juga ar-rifadah. Rifadah adalah makanan yang disiapkan untuk jemaah haji. Jadi masalah konsumsi makanan, minuman ini ya adalah merupakan wewenang Hashim, kakeknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Hashim ya bin Abdi Manaf. Tatkala mereka berbagi tugas antara Banu Abdi Manaf dan Banu Abdiddar, ya, maka yang mendapatkan bagian arifadah dan siqayah, minuman dan makanan yang disuguhkan jemaah haji, adalah kakek Nabi Hashim bin Abdi Manaf. Naam. Wa summiya Hashiman li'annahu awwalu man hashama ath-tharid liqaumihi bi Makkah wa at'amah, wa huwa awwalu man sanna ar-rihlataini li Quraisyin rihlatash shita'i was-sayf, wa kana yut'imu al-hujjaja awwala ma yut'imu qabla at-tarwiyati bi yawmin bi Makkah wa bi Minan wal Muzdalifah wa Arafah, wa kana yathrudu lahumul khubza wal lahm wal khubza was saman was-sawiqa wat tamar, wa yaj'alu lahumul ma'a fayaskuna biminan ila an yasduru
minha fatanqati'a ad-diyafah. Dan Hashim ini adalah gelarnya dari bahasa Arab Hashama. Hashama maknanya kasara, yang memecah belah. Ya, adapun Hashim ya dipanggil dengan Hashim karena dialah yang pertama kali Hashamath Tharid, yang memecah belah roti-roti kemudian dicampurkan dengan ya kuah sup sebagai konsumsi makanan untuk kaumnya di Mekkah. Dan dia yang pertama kali memberikan mereka makanan ini. Karena itu dipanggil dengan nama Hashim. Nama aslinya adalah Amr bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya. Dan dialah yang pertama kali mengajarkan kepada bangsa Arab untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Termuat dalam Quran dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Quraisy, liilafi Quraisy, karena telah menjadi tradisi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif, mereka berperjalanan dalam berdagang ketika musim dingin dan musim panas. Dan kota Makkah adalah merupakan pusat perdagangan internasional kala itu di bangsa Arab. Ya. Setiap tahunnya pada masa haji berkumpul seluruh bangsa Arab di pasar-pasar besar di Mekah yang nanti akan dibahas. Jadi Adal Hashim ini memberikan konsumsi jemaah haji makanan, ya. Dan dialah yang pertama kali menyuguhkan sebelum hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari ke-8 dari bulan Dzulhijjah. Tarwiyah dari kata-kata rawa yarwi, rawa yurawi, artinya memberi minuman. Pada hari Tarwiyah adalah hari di mana orang-orang dari Mekah membawa air ke Mina agar dapat untuk menjadi minuman mereka kelak ketika hari-hari di Mina sejak tanggal 10, 11, 12, 13. Karena itu disebut dengan nama hari apa? Tarwiyah. Tarwiyah adalah memberikan minuman. Jadi sebelum hari Tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah, dialah yang menyuguhkan bagi orang-orang di Makkah makanan. Di Mina, di Muzdalifah, di Arafah sejak tanggal 8 ya. Dari Mekah ke Mina, Mina ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Arafah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kedermawanannya. Mereka berbangga-bangga dengan kedermawanan. Inilah merupakan tradisi bangsa Arab, sifat-sifat karakter bangsa Arab yang mulia sebelum Islam datang. Apa sifatnya? Karam, dermawan. Ya, tidak kikir, tidak bakhil. Wa kana yathrudu lahumul khubza wal lahma. Dialah yang pertama kali membagikan bagi mereka bubur dicampur dengan daging dan roti. Kadang bubur dicampur dengan roti dan minyak samin, atau dicampur dengan as-sawiq. Sawiq adalah sejenis minuman yang mana campuran daripada gandum yang ditumbuk, ya. Kemudian diberikan pada campuran minyak samin menjadi minuman bagi mereka. As-sawiq namanya, at-tamar, kurma yang dikeringkan, dan dialah yang memberikan bagi mereka minuman. Fayasquna bimina ila an yasdaru minha. Maka di Mina mereka diberikan minum sampai mereka bertolak dari Mina, ya, menuju Arafah. Fatanqati ad-diyafah, sampai akhir ya jamuan mereka terus menerus diberikan. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Wa fihi yaqulu Abdullah ibnu Az-Ziba'ra amrul ladzi hashama as-sarida liqaumih wa rijalu makkah musnituna ijafu sunnat ilaihi ar-rihlatani kilahuma safaru syita'i wa rihlatul asyaf. Berkata penyair Abdullah bin Az-Zari Amar, dialah yang pertama kali mencampur adukan bubur sup dengan roti untuk kaumnya. Tatkala orang-orang Makkah mereka dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan tak memiliki makanan, tapi dia tetap dermawan. Ya, dan dialah yang telah mengajarkan bagi mereka bangsa Arab dua perjalanan. Ya, safar ketika musim dingin dan safar ketika musim panas. Ya, nah.
ومن حديث هاشم أنه خرج إلى الشام تاجرا فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي ابن نجار وكانت قبله عند أحيهة ابن الجلاح من الأوس وكان من عظم شرفها أن العصمة بيدها أي هي التي تطلق إذا كرهت رجلا فارقته فخطبها هاشم فعرفت شرفه ونسبه وزوجته نفسها وأقام عندها أياما ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بشيبة فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين وولدت امرأته سلمى طفلا وسمته شيبة وكان لهاشم 4 بنين وهم شيبة وأسد وأبو صيفي ونضلة و5 بنات هن الشفاء وخالدة وضعيفة ورقية وحية وفي رواية حنة. Ya. Dan adapun berita Hashim ini, dia suatu saat keluar berangkat dari Mekah menuju Syam dalam rangka berdagang. Tatkala melewati Madinah, dia singgah di Madinah dan menikah dengan salah seorang wanita dari kota Madinah yang kala itu namanya Yathrib. Wanita itu bernama Salma bintu Amr, ya, salah seorang daripada suku Bani Adi bin Najjar. Jadi neneknya Nabi SAW itu dari Yathrib, dari Madinah. Ya, istri Hashim ini Salma bintu Amr ini adalah merupakan neneknya Nabi SAW. Nenek moyangnya Nabi berasal dari Madinah, dari Yathrib, dari Bani Adi bin Najjar, Bani Adi bin Najjar. Dan Salma bintu Amr ini sebelum menikah dengan Hashim, dia dinikahi oleh laki-laki bernama Uhaijah bin Jallah dari suku Aus. Di Madinah ada 2 suku besar, 1 suku Aus, 2 suku Khazraj. Sebelumnya Salma ini adalah istri bagi Uhaijah bin al-Hallaj dari suku Aus. Dan di antara kemuliaan wanita ini Salma bintu Amr bahwasanya ya perceraian itu ada di tangannya. Dia yang menceraikan laki-laki. Karena besarnya kemuliaannya sehingga di tangannya lah melanjutkan pernikahan atau membatalkan pernikahan. Apabila tak suka dengan seorang laki-laki langsung dia ceraikan. Ya, maka Hashim datang meminangnya. Dia pun mengetahui tentang Hashim adalah orang mulia di kota Makkah, terkenal, nasabnya pun mulia. Maka dia menikahkan dirinya dengan Hashim. Singgahlah di sana Hashim beberapa hari. Karena perjalanan dari Mekah menuju Syam itu biasanya melewati kota Madinah. Ya, pertengahan antara Syam dengan Mekah itu Madinah. Maka di sana dia tinggal beberapa hari. Kemudian dia berangkat menuju Syam. Ya, ditinggalkannya lah istrinya ini Salma bintu Amr di kota Madinah, Yathrib. Ya, ketika ditinggalkan dia berangkat, akhirnya dari pernikahan mereka ini hamillah ya Salma bintu Amr. Hamil dalam kandungannya anak yang kelak diberi nama Syaibah. Syaibah inilah kakek Nabi. Abdul Muttalib itulah Syaibah. Nanti kita akan beritahukan kenapa dipanggil Abdul Muttalib. Jadi Syaibah ini adalah anak daripada siapa? Hashim bin Abdi Manaf dengan Salma bintu Amr. Famata Hashimun bi Gaza. Setibanya di kota Gaza, jalur Gaza, di Gaza, Palestina, ya di negeri Palestina, dia pun wafat. Kemudian istrinya Salma pun melahirkan anak yang diberi nama Syaibah. Dan Hashim ini punya 4 anak. Ya, dari laki-laki, anak laki-lakinya ada namanya Syaibah, Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan memiliki 5 putri. Ya, tapi tak disebutkan dari istri keberapa ini. Masing-masing yang 4 ini apakah satu ibu? Kelihatannya tidak.
Dan anak perempuannya ada namanya Syafa, Khalidah, Dhaifah, Ruqayyah, Hayyah atau Hannah. Inilah anak-anak Hashim. Adapun dengan Salma, anaknya adalah Syaibah. Nah, sekarang kita pindah pada kisah tentang kakek Nabi SAW. Anaknya Hashim tadi siapa namanya? Syaibah, yang digelar dengan nama Abdul Muttalib. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Abdul Muttalib ibnu Hashimin. Awsa Hashimun inda wafatihi ila akhihi al-Muttalibi fasaratis siqayatu war-rifadatu ilaihi min ba'dih. Wa kana dha syarafin fi qaumihi wa fadlin wa kanat Quraisyun tusammihi al-faydha li sakhaihi wa fadlihi. ya. Dan ketika dia meninggal, dia telah mewasiatkan sebelumnya, Hashim mewasiatkan kepada saudaranya yang namanya Muttalib untuk melanjutkan estafet memberi makan dan minum jemaah haji. Diberikannya lah jabatan ini kepada saudaranya namanya Muttalib, adiknya. Maka dengan itu setelah dia wafat, pindahlah hak memberi makan dan minuman as-siqayah dan rifada ini kepada Muttalib. Dan dia adalah orang juga dimuliakan di kaumnya, memiliki keutamaan dia dan orang-orang Quraisy karena dermawannya Muttalib ini. Mereka memanggilnya dengan kata-kata al-fayd. Al-fayd dari kata-kata fadha yafidu, yang berlimpah ruah. Banjir dalam bahasa Arab fayadhan. Orang baik fayyad, yang melimpah ruah fayyad. Al-fayd artinya yang melimpah ruah kebaikannya, karena lisakhaihi wa fadlihi, karena kedermawanannya orang-orang manggilnya dengan al-fayd. Gelarnya al-fayd, namanya Muttalib, adik daripada Hashim. Jelas? Bukan Muttalib ini kakek Nabi. Kakek Nabi itu Syaibah, anaknya Hashim. Mengapa dipanggil Abdul Muttalib nanti akan disebutkan. Nah, walamma sara Syaibatu ibnu Hashimin wasifan aw fawqa dhalika sami'a bih al-Muttalibu farahala fi talabihi falamma ra'ahu arafa syabaha abihi fihi fafadat 'ainahu wa dammahu ilayhi wa kasahu hullatan yamaniyatan wa ardafahu ala rahilatihi faqala Syaibatu li'ammihi lastu bimufarikin ummi illa an ta'dhana li fasa'alaha al-Muttalibu an tursilahu ma'ahu fa'abat faqala laha inni ghairu munsarifin hatta akhruja bihi ma'i inna ibna akhi qad balagha wa huwa gharibun fi ghairi qaumi wa nahnu ahlu baiti syarafin fi qaumina nali katsiran min amrihim wa qaumuhu wa baladuhu wa ashiratuhu khairun lahu minal iqamati fi ghairihim fa azinat lahu fahtamalahu fadakhala bihi makkata murdifahu ala ba'irihi faqalat Quraisyun hadza al-Muttalibu ishtara 'abdan fasummiya Syaibatu Abdul Muttalib. Inilah kisahnya kenapa Syaibah kakek Nabi dipanggil Abdul Muttalib. Tatkala Syaibah bin Hashim ini, Syaibah bin Hashim kakeknya Nabi, mulai beranjak dewasa sebelum baligh, maka terdengarlah oleh Muttalib bahwasanya keponakannya itu ada di kota Madinah, di Yathrib, anak daripada Hashim. Maka segera dia pun bertolak, berangkatlah Muttalib ini, adiknya Hashim, menuju Yathrib untuk mencari alamat Syaibah kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Berjumpa dan dia lihat benar-benar mirip sekali antara Syaibah dengan ayahnya Hashim. Sehingga berlinanglah air matanya. Dia peluk, dia berikan pakaian kebesarannya, pakaian yang mahal dari Yaman. Kemudian dia bonceng keponakannya ini bersamanya, ingin dia bawa. Maka berkatalah Syaibah, aku tak akan mungkin meninggalkan ibu tanpa izinnya terlebih dahulu.
harus izin kepada ibu, mau dia bawa langsung. Maka datanglah Muttalib menemui Salma bintu Amr. Mohon aku kirim anakmu ini agar ku bawa kota Mekah sana. Katanya tidak. Ya. Berkata Muttalib, saya tak akan tinggalkan dia sampai saya bawa. Sesungguhnya keponakanku ini ya hampir saja berusia akil baligh, dan dia di sini asing, bukan di tempat kaumnya, karena bangsa Arab biasanya nisbatnya kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Sementara kami sendiri adalah keluarga yang mulia di kota Makkah sana, memiliki kemuliaan. Kami menangani banyak hal yang besar bagi bangsa Arab, memberikan mereka makanan, minuman ketika haji. Ya, tentunya di sana lebih baik baginya, ya, dibandingkan di tempat lain. Lihatlah kemuliaannya. Ya, dia sesungguhnya ke sana ingin mengambil kekuasaan kerajaan ayahnya. Mengapa kau halangi? Memang bangsa Arab tak mengenal raja. Ya, tapi memang ditokohkan bagi raja. Hashim bagikan raja. Walaupun tak diberi gelar, ya, Malik raja, tak diberikan dia itu mahkota kerajaan, tapi ya statusnya sama dengan raja. Mengapa kau halangi dia? Sungguhnya dia akan mengambil kembali kerajaan ayahnya. Seketika itu diberilah izin oleh Salma bintu Amr, ibunya. Dia bawalah, berangkatlah dia sampai kota Makkah, diboncengnya Syaibah tadi. Ya. Dilihatlah oleh orang-orang Arab Quraisy, dia bilang, "Oh, ini Muttalib membeli budak dari kota Yathrib. Oh, inilah benar-benar dia budaknya Muttalib." Bahasa Arab budak abdun. Kata mereka, "Oh, ini Abdul Muttalib, ini hambanya Muttalib." Terkenalah Syaibah tadi namanya menjadi Abdul Muttalib, budak Muttalib, karena dikira dia budak yang dibeli oleh Muttalib. Padahal kata Muttalib, bukan, ini bukan budakku, ini adalah anak saudaraku. Tapi telah melekatlah namanya menjadi Abdul Muttalib. Jelas? Ya. Berkata Muttalib, "Na'am, iqra." Waqala al-Muttalibu waihakum innama huwa ibnu akhi Hashimin qadimtu bihi minal Madinah. Kata Muttalib, kalian salah, keliru. Ini anak saudaraku, ini anak Hashim, bukan budakku ini. Aku bawa dari kota Madinah. Na'am. Ahsanallahu ilaikum. Wafatu al-Muttalibi ibni Abdi Manaf. Falam yazal Abdul Muttalibi muqiman bi Makkah hatta tara'ra'a thumma innal Muttaliba ibna Abdi Manafin kharaja tajiran fahalaka fi mantiqati Radmana min ardil Yaman. Fawaliya ba'dahu Abdul Muttalibi as-siqayah warrifadata fa'aqamaha linnas wa aqama liqaumihi makana aba'uhu yuqimuna qablahu liqaumihim min amrihim. Wa kana Abdul Muttalibi jasiman abyad wasiman tiwalan fasihan ma ra'ahu ahadun qattu illa ahabbah wa syarufa fi qaumihi syarafan lam yablughu ahadun min abaihim wa ahabbahu qaumuhu wa azuma khataruhu fihim hatta urifa baina ahli Makkah bi Syaibah al-Hamad likathrati hamdin nasi iyyahu wa kana yuqalu lahu al-fayyad lijudihi wa yuqalu lahu mut'imu tayris sama li'annahu kana yarfa'u min ma'idatihi lit-tayri wal wuhushi ala ru'usil jibal. Masya Allah. Berikutnya tentang wafatnya Muttalib bin Abi Manaf. Muttalib tadi adiknya Hashim, ingat ya. Maka Abdul Muttalib tadi telah membawa anak saudaranya atau keponakannya kota Makkah. Dia membawa Syaibah dan digelar dengan Abdul Muttalib. Sampai akhirnya Syaibah ini menjadi laki-laki yang dewasa. Kemudian berangkatlah Muttalib ini bin Abdi Manaf keluar untuk berdagang ke negeri Yaman, dan dia pun wafat di tempat namanya Radman dari daerah Yaman. Setelah dia wafat, maka seketika diambil alihlah kembali oleh Abdul Muttalib jabatan yang dimiliki oleh Muttalib, yaitu jabatan untuk memberi makan dan minum jamaah haji, jabatan yang tertinggi. Dan inilah jabatan kakeknya, ya, jabatan ayahnya sebelumnya, ya, Hashim ayahnya. Kemudian pamannya
Muttalib sekarang dia yang pegang, Abdul Muttalib pegang setelah wafatnya Muttalib. Kemudian dia pun melakukan apa yang diperbuat oleh pendahulunya di kota Mekah. Ya. Apa yang dibuat pendahulunya dia lakukan pula. Dia beri makanan, jamuan ketika di Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Ya. Dan adapun Abdul Muttalib ini orangnya adalah orang yang badannya tegap, putih, bersih, ganteng, ya, tampan, rupawan, tinggi, fasih berbicara. Siapapun yang melihatnya pasti akan menyukainya. Dan mulailah tampak bintangnya menjadi orang yang mulia di kaumnya. Ya. Kemuliaan yang dimiliki oleh Abdul Muttalib ini kemuliaan yang melebihi kemuliaan orang-orang sebelumnya, daripada Muttalib maupun bapaknya Hashim, lebih mulia lagi dia. Dan benar-benar dicintai oleh kaumnya. Ya. Sehingga seluruh kota Mekah dia terkenal dengan gelar Syaibatul Hamdi. Syaibah Alhamdulillah. Namanya Syaibah Alhamdulillah ini gelar karena banyaknya orang memujinya, sehingga dipanggillah dia Syaibah yang banyak dipuji orang. Bahasa Arabnya Syaibatul Hamdi. Ya. Syaibatul Hamdi. Kalau antum ke Mekah ada pintu Syaibatul Hamdi, ada pintu di sana. Inilah dia gelar ya Abdul Muttalib. Dan gelar lainnya dipanggil Al-Fayyad. Kalau Muttalib gelarnya Al-Fayd, pakai masdar. Ini Al-Fayyad isim mubalaghah. Al-Fayyad yang berlimpah ruah. Kenapa? Karena kedermawanannya. Dan dia juga yang disebut orang, diberi gelar orang dengan pemberi makanan untuk burung-burung di langit. Kenapa? Ya, karena dia senantiasa menyiapkan makanan untuk burung-burung dan binatang-binatang buas yang dia tebarkan di gunung-gunung di kota Makkah. Bukan hanya orang dia beri makan, burung-burung, binatang-binatang. Allahu Akbar. Naam. Wa mimma yadullu ala fi syarhi mushkilil athari bi sanadin sahihin ala syartis syaikhain min hadithi Imran ibn Husain radhiyallahu anhu qala jaa Husainun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla an yuslim faqala ya Muhammad kana Abdul Muttalib khairan liqaumihi minka kana yut'imuhumul kabida wassanam. Ya. Yang menunjukkan ketenaran Abdul Muttalib ini dengan kedermawanannya adalah riwayat yang disetir oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan jalannya, juga oleh Imam Tahawi dalam kitabnya Syarh Mushkil Athar dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Husain, bahwasanya Husain bapaknya Imran sebelum memeluk Islam pernah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah antara dia perbincangan. Apa dia katakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Wahai Muhammad, adalah Abdul Muttalib kakekmu itu orang yang begitu baik di tengah-tengah kaumnya, lebih baik daripada engkau. Dia memberi makanan ya kepada manusia dari jantung, dari hati, ya, dari ponoknya unta. Dia puji kakeknya. Intinya dia tak datang dengan agama yang kau bawa ini. Itulah kira-kira. Kakekmu lebih baik daripada engkau, dia tak bawa apa yang kau bawa. Diterangkan Nabi tak Islam. Akhirnya Husain ini pun masuk Islam. Intinya di sini kakek Nabi itu dikenal oleh bangsa Arab dengan kedermawanannya. Nah, hadza wa lam yakun Abdul Muttalib aziman inda Quraisyin fahasbu wa inna ma kana aziman kadzalika fi jami'i anha'il jaziratil arabiyyah faqad ruwiya annahu dhahaba ila al-yamani muhanni'an bil mulki indama tawalla ma'di kariba Saifu ibnu Dhi Yazanin arshal yamani mimma yadullu ala anna Abdul Muttalib kana dhu makanatin inda mulukil Arab kama yadullu fil waqti nafsihi ala makanatihi inda Quraisyin hatta annahu kana ra'isan liwafdiha fi hadhil muhimmat al-azimah. Ya. Dan Abdul Muttalib ini Hashim Syaibatul Hamdi ini terkenal bukan hanya di kalangan orang-orang Quraisy di kota Makkah saja, bahkan dia juga adalah sosok yang begitu agung, dikenal di seluruh jazirah Arabia. Jadi kelasnya bukan kelas lokal,
udah interlokal, udah internasional. Ya, dikenal di seluruh Jazirah Arabia. Ya, telah dijelaskan dalam riwayat bahwa dia pernah pergi ke Yaman, memberikan kata-kata selamat kepada raja yang diangkat di Yaman. Ketika Ma'di Karib Saib binti Yazan ya dinobatkan menjadi raja di Yaman, dia yang menjadi utusan dari Quraisy memberikan tahniah atas diangkatnya raja ini. Ya, ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang terkenal dan dikenal sampai dia menjadi utusan untuk perkara-perkara besar semacam diundang undangan resmi memberikan tahniah kepada raja di Yaman. Ya, dan inilah dia kakek Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jam berapa udah? Enak ceritanya nih. Sampai pagi kita nanti. Udahlah, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Sabar-sabar aja lantum. Arab dulu baru terjemahan, ya kan? Tak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Enggak ada. Belajar lantum bahasa Arab. Demikian dulu ikhwati fillah. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.